Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menko PMK, Prof. Muhadjir, ada yang belum kenal? Kalau yang belum kenal, boleh kenalan. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR BPN, yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, tapi bukan dokter. Dulu ini beliau ini dirut Bank Mandiri, bukan dokter, tapi menjadi Menteri Kesehatan. Tapi kalau saya manggil Dokter Budi, bukan dokter, tapi saya panggil Dokter Budi. Yang saya hormati Pak Basuki, Menteri PU, PR. Nah, ini Pak Menteri PU ini yang tadi pagi jam 7:30 kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Bluro pasti lewat. Begitu diperbaiki di aspal, 2 tahun, setahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak. Nah, yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak, ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus dibeton, pakai rangka beton setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi boten risak meleh. Udah dibeton setebal gini, masa mau rusak lagi? Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung juga seperti itu. Beton sekalian sudah, memang biayanya mahal, tapi awet, bertahun-tahun, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih Pak Basuki. Di sana nggak ada yang terima kasih, saya mewakili. Terima kasih Pak Basuki. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Pak Nana, Ibu Bupati Grobogan, Bu Sri, beliau ini rajin banget. Seluruh kantor BPN yang hadir, yang sudah bekerja keras, Bapak Ibu sekalian, penerima sertifikat, selamat pagi. Sertifikatnya boleh diangkat, mau saya hitung. Ini benar-benar sudah terima semua, benar, berarti diangkat, betul. Diangkat. Jangan diturunkan dulu, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3.000, betul. Nah, sekarang udah pegang sertifikat semuanya, ya. Dan saya senang di Grobogan tadi disampaikan Pak Menteri BPN, sudah semua bidang tanah di Grobogan sudah ada sertifikatnya semuanya dan sudah dipegang oleh masyarakat. Apa sih sertifikat itu? Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Dulu 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecek infrastruktur, setiap saya ke daerah, dimanapun, setiap provinsi, dimanapun, yang saya dengar adalah sengketa tanah, konflik lahan, selalu.
Sajak ini kenapa terjadi? Hampir ke daerah, ke provinsi kok isinya kok konflik tanah, konflik lahan, sengketa tanah, sengketa lahan antar masyarakat dan masyarakat tetangga dan tetangga, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta. Hampir kejadian terus. Setelah saya cek ternyata harusnya seluruh tanah air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat harusnya, tetapi BPN setiap tahun hanya mampu membuat sertifikat 500.000. 2015 yang pegang sertifikat baru 46 juta, berarti sisanya 80 juta belum pegang sertifikat. Coba 80 juta belum pegang sertifikat. Kalau sengketa di mana-mana member, gimana? Setahun BPN hanya bisa memproduksi 500.000. Jadi kalau dihitung, kita kalau ingin dapat sertifikat itu butuh waktu 160 tahun. Semuanya 126 juta itu 160 tahun. Karena setahun hanya 500.000, sisanya 80 juta. Kerso penjenengan. Jadi ini sertifikat 1 tahun. Yang mau silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Mau? Oleh sebab itu 2015 saya perintahkan ke Menteri BPN, ini nggak bisa diterus-teruskan. Tidak bisa 500.000 per tahun, dan saya minta saat itu 5 juta per tahun. Bisa 5, ternyata bisa 2015. Saya minta 7 juta, bisa lagi. Sekarang sudah lebih dari 10 juta per tahun. Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat berapa Pak Menteri? Sudah 110 juta. Tinggal dikit sekali, hitungan saya kemarin kalau nggak ada COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi yang COVID, mundur dikit ke tahun depan berapa? Pemerintah baru yang menyelesaikan tahun depan selesai. Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau udah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini, semuanya komplit. Kalau ada orang datang, ini tanah saya, bukan tanah saya, sertifikatnya ada ini, ya diem, gimana? Dulu sengketa ke pengadilan sampai bertahun-tahun, buatan ramu-ramu, gugat-gugatan, karena nggak pegang ini. Udah pegang yang namanya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki pun adem ayem. Dan yang kedua, ini bisa disekolahkan. Gimana? Biasanya kalau sudah pegang sertifikat ini mesti ada di sekolah. Buatan apa-apa di sekolah itu buatan apa-apa. Neng dietang, dihitung. Kalau mau pinjem bank, ini dipakai untuk agunan, dipakai untuk jaminan. Buatan apa-apa, tapi dihitung. Saged nyicil mboten bulanane, saged nyaur mboten bulanane. Duit bank niku balekke. Nggih. Ini yang perlu saya ingatkan, jangan sampai tanahnya gede, pinjam bank dapat 100 juta, yang 20 juta untuk beli sepeda motor, atau yang 50 juta untuk beli mobil second. Nah, itu mulai masalah nanti.
Masalahnya pasti pada 6 bulan setelah pinjam itu. Jadi kalau pinjam, saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi. Nah, penjenengan kalau usahanya pun laku, dapat untung 5 juta tabung, 4 juta tabung untungnya, 6 juta tabung, nah niku dia mau beli mobil silahkan, mau beli sepeda motor monggo, dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Kalau dari pokok pinjaman dibelikan mobil 6 bulan, mobilnya ditarik, sertifikatnya dipek bank, oh habis. Hati-hati, saya titip itu, silahkan disekolahkan tapi dihitung. Setuju betul? Dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan nggak bisa nyicil, boten sah mamon. Untungnya 10 juta, nyicilnya 20 juta, nggak usah. Ditutup itu mungkin. Nah kalau untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, nah itu bisa. Boten loh, kira-kira. Yang ketiga, silakan angkat tangan yang hafal Pancasila, diberi hadiah sepeda. Bentar. Ini yang pegang sertifikat aja loh ya. Yang pegang sertifikat, sebentar. Saya tunjuk. Sebentar. Ibu. Riko, yang agak belakang itu. Satu lagi, Bapak gantian, sebentar. Bapak, coba dikenalkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Mbak Sulisa. Mbak Sulisa. Iya. Mbak Sulisa. Mbak Sulisa. Dari Kecamatan Karangrayu. Dari Karangrayu. Sertifikatnya berapa meter persegi? Oh, punya tanah itu harusnya apa? 282 meter persegi, mau tendai pada bukain baru. Ini harus apa di luar tanah? Oh, tanah ini mahal kok. Nah, ini nih. Dedek ya Pak. Harga buatan apa penjelasan? Oke. 889 meter persegi. Laras nggih. Alamat di Sumber Josari, betul? Iya. Oh. Mau disekolahkan? Insya Allah buatan Pak. Disimpan mawon dulu. Disimpan, saya. Disimpan bagus, disekolahkan juga bagus, nggak apa-apa. Sekarang langsung Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekarang mohon pertanyakan Pak. Nama saya Bapak Sotikun Pak Sotikun dari Pulau Kulon. Pak Sotikun, kemudian gada Siti niki pinten meter persegi? Ini kok pada nggak apa semua, duwe lemah, duwe Pak Sotikun. Siti ini tanganmu nggih Pulau Kulon. Nggih. Leres nggih, niki. Satu 1092. Nomor tokil 1092 meter persegi nggih. 1092 niku 1900 kali 1092 meter persegi nggih. Siapa nggih, jangan tanya meter persegi ini sudah buka. Pun Pak Sotikun langsung Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu-ibu ya, ibu-ibu, panjenengan lenggah di situ apa? Maju deket saya, hilang semuanya. Grogi terus hilang blank gitu. Itu banyak sekali, bukan Pak Sotikun aja. Jadi bisa kelihatan, bisa dan nggak bisa itu kelihatan. Ya, namun bawa sepeda enggak? Bawa? Ya, sepedanya keluarkan. Ya, diambil. Dupi. Dibawa aja ke sana, ke kursi. Pak Sotikun, niku nggih sepedane iso dijoki mobil lho. Saestu sepedanya memang sama mungkin dengan sepeda biasa, agak istimewa, tapi yang menyebabkan itu menjadi mahal sekali itu tulisan itu loh. Niku nggih sepeda Presiden Jokowi niku. Mereknya itu sing larang. Tulisannya di sepeda itu menyebabkan mahal. Nggih. Nggih, Pak. Ya, saya kira semuanya sudah pegang sertifikat, simpan baik-baik. Kalau bisa difotokopi, yang asli simpan di lemari, yang fotokopian disimpan di terserah tempat di meja, di tempat tidur, silakan. Kalau hilang bisa ngurusnya lebih mudah. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.